working space. Jadi kita nyiapin ruangan untuk personal worker, nyiapin untuk meeting space, untuk private room. Dan kebetulan juga ada studio produk. Jadi kalau mau foto produk di sini kita siapin juga lampunya. Jangan sotoy kalau balik ke Jambi, anak Jambi udah jauh. Itu Melangun. Itu direkturnya anak Jambi juga. Melangun dan ini untuk anak-anak yang sedang berkuliah di luar. Saya itu dulu pernah kuliah di luar kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ini sudah hadir pemiliknya dari Senyala Space, Tatas Pradigda ya. Halo. Penonton The Podcast. Oke, tadi namanya Tatas Pradigda benar? Benar kan? Oke, bolehlah kenalan diri dulu lah. Halo. Ya. Nama saya Tatas. Ya. Saya temannya Mas Dito. Ya. Oke, Tatas, kita tahu nih sekarang kan sedang sibuk di bisnis kopi awalnya. Nah, sekarang kan nampaknya saya lihat di sosial media sudah beralih nih sepertinya. Apakah kopinya tetap atau memang benar-benar dihilangkan? Itu seperti apa nih usahanya? Sebenarnya gini sih, dari kopi. Jadi sebelum Senyala Space, saya pernah buka sama teman-teman kan, namanya Kopi Bungsu. Oh, Kopi Bungsu. Di dekat SMP 1 kalau di Jambi. Terus buka lagi di sini. Tapi emang niat dari awal emang pengen buat Senyala Space. Senyala Space itu kan working space. Benar-benar. Tempat orang kerja. Cuma untuk narik mereka satu persatu memang harus ada kopi dulu. Jadi kalau sekarang sih kopi masih ada. Kopinya masih ada di lantai, di rooftop kan. Oh, yang awalnya di bawah ya? Biar gak gaul dikit. Awalnya di lantai 1 ya? Oh ya, 1. kita lagi di lantai 2 nih sekarang ya. Oke. Di lantai 1 itu ada untuk personal worker kerja. Terus kalau disewain ya? Sewain. Satu orangnya nanti bayar admin, terus bisa free flow ambil minuman berapa aja, soft drink. Oh gitu. Oke. Kalau di lantai 2-nya kita nih ya. Ini meeting space, sering dipakai meeting space. Ada berapa ruangan di lantai 2? Di lantai 2 ada 3 ruangan. 3 ruangan. 2 ruangan untuk meeting space, 1 ruangan untuk kantor saya. Masing-masing ruangannya itu muatnya berapa orang? Ada yang 6, ada yang 8. Kalau ini 6 ya? Ini 6. Tapi ada yang pakai sampai 8 orang sih. Oh ya bisa juga sih. Soalnya lumayan besar lah ya. Lumayan gede lah, lumayan. Yang di sebelah? Kalau di sebelah sama Ukurannya sama. Sama banget. Oke, jadi bagi warga yang ada di Kota Jambi maupun yang di luar Kota Jambi kalau mau meeting ya di sini ada ya. Kita promosi nih ya. Murah meriah tapi fasilitasnya mewah. Iya, murah meriah mewah. Nah, itu ya. Oke, di lantai 3 masih kopi ya? Rooftop. Kalau di rooftopnya. Rooftop untuk fokus ke orang nongkrong. Oh, tadi saya datang nih rame nih. Cuman orangnya di mana kan? Rupanya di lantai 3 ya. Lantai 3 rooftop. Jadi bar kopi gitu. Awalnya di lantai 3 itu apa? Dulunya sih nggak ada sih. Cuma gitu. Untuk orang duduk doang bentar. Terus terinspirasi dari mana bisa dibuat di rooftop itu? Karena gini, dulu kan sempat kerja di luar kota Jambi kan. Oh gitu. Jadi sempat kuliah di luar kota Jambi. Oh ya. Jadi sering datang ke working space. Datang ke working space terus. Emang nggak fokus ke kopi kalau working space sebenarnya, lebih fokus ke tempat orang kerja. Tempat orang kerja. Yang lebih nyaman, lebih diam, terus nggak ribut kan. Kalau digabungin nih, barista untuk bar baristanya di bawah, terus orang kerja juga di bawah, kayaknya ribut kan. Oh gitu. Bunyi grinder. Iya benar. Jadi sekarang grinder semuanya di atas. Full semua bar ke atas. Kirain masih tetap di bawah, tapi enggak, di atas semua, di bawah fokus kerja. Diam, silent. Satu sampai lantai 2 ini memang tempat kerja. Iya. Luar biasa ya. Emang fokusnya ke working space sih sekarang. Tapi sekarang di masa pandemi nih, masa pandemi ini kira-kira berdampak nggak? Karena kan kita tahu nih orang membatasi untuk keluar gitu kan. Apalagi mau ngumpul nih untuk bagi orang para pekerja. Nah gimana kalau sekarang? Sekarang kan banyak yang work from home ya. Iya. Terus juga banyak juga yang bosan work from home. Iya benar. Jadi makanya kita sediain fasilitas. Malah banyak ya? Malah banyak. Alhamdulillah malah banyak. Oh gitu. Emang lagi momennya kan. Jadi makanya ngejar juga untuk cepat-cepat buat working space. Jadi work from Senyala ya. Luar biasa sekalinya. Oke, kita langsung pembahasan ke bisnisnya nih ya. Kita belum kenal nih siapa Tatas nih ya. Oke, Tatas. Nah, Tatas ini orangnya asli orang Jambi ya sebenarnya. Asli orang Jambi. Asli orang Jambi, lahir di Jambi. Muara Bungo. Oh, Bungo. Lahir di Bungo tapi kebetulan sekolah di Jambi. Sejak kapan nih pindah ke Jambi? Dari SMP sih. SMP. Saya pindah-pindah.
Dari orang tua pindah-pindah. Soalnya kan orang tua kerja di salah satu bank BUMD ya. Jadi pernah tinggal di Kerinci, pernah sekolah. Nah, ke kota Jambi kapan? SMP berapa? SMP 7. Oh, terus pindah ke Kerincinya kapan? Pindah ke Kerincinya dari kecil, dari SD. Oh, lahir lahir di Bungo, pindah ke Bangko, banyak lah pokoknya. Luar biasa ya. Jadi pindah ke Kerinci, SD di Kerinci, terus pindah ke Bungo lagi. Jadi banyak nih kenal tentang Provinsi Jambi pasti ya. Kalau untuk calon gubernur kayaknya bisa. Amin. Banyak kabupaten. Saingan kita berarti ya. Oke, luar biasa atas. Nah, sekarang ini sibuk apa nih selain dari usaha ini, atau ada berkeinginan membuka cabang lagi gitu? Enggak, ntar dulu sih kalau buka cabang, tapi memang fokusnya ke working space, ke bisnis. Kuliah udah selesai? Alhamdulillah. Tahun berapa? 2018. Perbisnisan pasti, bukan? Enggak, beda. Bukan. Jadi apa kuliah ini? Saya kuliah perfilman. Loh, perfilman ya? Perfilman. Pantasan dia paham tadi Bu tentang semuanya. Dia paham semuanya. Oh, tapi terus, kok melenceng nih? Kenapa nggak menggeluti perfilmannya gitu nah? Masih sih produksi beberapa kali, tapi karena sekarang lagi pandemi jadi tinggalin dulu kan. Terus juga kita kan kuliahnya kan di salah satu universitas di. Sempat memproduksi film nggak kalau nggak salah ya? Sempat. Film apa namanya itu yang di YouTube sempat gitu? Kalau film saya sendiri yang Suku Anak Dalam itu? Ya, itu salah satunya. Itu apa judulnya? Itu Melangun. Itu direkturnya anak Jambi juga. Melangun itu apa artinya? Melangun itu kalau di Suku Anak Dalam itu kalau dia ada sakit gitu. Pengobatan dia ditinggalin di satu tempat gitu. Oh, tradisi pengobatan. Iya. Jadi Melangun. Jadi kalau ada yang sakit, misalnya kita Suku Anak Dalam ada serombongan kan, ada 30-40 orang. Kalau ada yang sakit satu, itu ditinggalin. Jadi mereka pindah Melangun, cari tempat baru. Karena mereka bilang sakit itu adalah apa ya? Sebuah bukan kutukan sih. Inilah, jadi ada sebuah ketakutan. Jadi harus pindah dari tempatnya. Tradisinya lah. Tradisi Suku Anak Dalam. Oke. Berarti agak sedikit melenceng nih dari kuliahnya perfilman, ya kan? Sekarang menggeluti bisnis ya. Kenapa nggak pengen jadi pegawai kah? Atau jadi pegawai apa ya? Kerjaan yang tetap lah gitu nah. Sekarang sih lagi jadi pegawai Senyala. Iya, tapi itu kan usaha. Kebanyakan orang kan pengen jadi mencari suatu pekerjaan yang tetap, yang penghasilannya setiap bulan. Kalau usaha seperti ini kan memang kadang naik, kadang turun, ya kan. Nah, kenapa nggak memilih untuk mencari pekerjaan yang tetap? Pernah sih jadi pegawai. Pegawai apa nih? Pegawai dulu pernah kerja di beberapa perusahaan advertising di Jakarta. Oh. Habis kuliah pernah kerja di Jakarta? Pernah sempat kerja di Jakarta, sempat juga PH di agensi. Cuma pada akhirnya kemarin itu ada tabrakan kejadian itu lah. Jadi akhirnya udah coba stay dan buat usaha dulu lah. Diajakin teman sih. Oh gitu. Diajakin teman buat usaha di Jambi, terus keenakan. Wah, ini datang nih minuman kita nih. Oh iya. Wah, ini apa aja nih? Ini ada kita promosi nih. Matcha ini yang putih. Oh, fresh milk. Oh, yang tadi tapi di pesannya tadi kopi susu. Tapi nggak apa-apa lah. Itu sepertinya seger-seger semua itu. Oke, kita kembali lagi ya dari Jakarta tadi ya. Jadi di Jakarta sempat kerja, terus akhirnya kembali. Itu di tahun berapa kira-kira? Di tahun 2018 balik ke Jambi. Sini taruh dulu biar tahu. Oke. Biar sambil minum biar seru. Iya. Oke, ini lemon tea-nya Pak Dikdo. Oke. Silakan. Podcast kali ini memang langsung disponsori nih. Langsung ada. Boleh langsung dicoba dulu. Boleh. Mas Dikdo. Iya. Tapi ngobrol kita belum lama nih. Jadi dulu sempat kerja terus buka PH gitu di Jakarta. Di Jakarta sendirian atau sama teman-teman? Sama teman-teman. Ngekos. Oh gitu. Ngekos di Jakarta, terus emang kuliahnya di kafe kan. Iya. Mayor yang ngambil perfilman, jadi emang kerja kayak gini nih. Sambil kuliah sambil kerja. Iya sih. Oh gitu. 2012 masuk kuliah, 2013 udah lumayan mulai kerja kayak gitu sih. Oh, luar biasa ya, sampai akhir tamat kuliah. Sampai tamat kuliah, kerja, terus sebenarnya lebih banyak kerja waktu kuliah sih daripada kuliah pas udah tamat kuliah. Karena waktu kuliah kan kita kan dapat relasi. Oh gitu. Jadi anak senior mau nyari yang agak lebih murahan kan udah anak pakai anak mahasiswa aja. Terus balik ke Jambi kapan?
tahun 2018 udah balik ke Jambi sih sebenarnya. 2018 itu balik ke Jambi buat usaha, tapi masih garap ada beberapa video klip di Jakarta. Oh gitu. Tapi berarti pulang pergi gitu ya. Misal ada kerjaan ke Jakarta, ke Jakarta. Luar biasa ya. Ini anak Jambi nih yang sudah berkarir ya di ibu kota ya. Iya, cuman kan ilmu yang dari ibu kota dibawa ke sini nih, ya kan. Nah, inilah hasilnya. Sebenarnya di Jambi pun lebih banyak sih orang-orang yang jago untuk buat video gitu. Iya, tapi belum terekspos sepertinya. Iya, belum kan? ada gimana ya? Belum Jambi ini kan bukan Broadway-nya Indonesia maksudnya. Kalau Indonesia pasti ngeliat mungkin Jakarta, Bandung atau Jogja. Nah, kalau Sumatera ini Palembang lah ya. Palembang. Iya, tapi kalau sekarang udah sih. Udah banyak yang kayak gini sih. Jadi sekarang nih memang benar-benar mau tinggal di Jambi nih atau ada rencana mau ke ibu kota lagi? Jambi adalah rumah terindah. Tapi kalau misalnya kayak dapat gawean bentar kan paling stay di Jakarta paling 2 minggu, 3 minggu kerja terus balik lagi ke Jambi. Oke. Berarti memang benar-benar fokus lah ya untuk di Senyala ini dulu ya. Lagi pengen enak buka usaha tuh ya. Iyalah, kita kembali ke Senyala Space nih ya kan ceritanya kan karena working space pertama di Provinsi Jambi ya. Kayaknya sih gitu sih. Ya kan karena saya baru tahu juga nih ada disewakan ruangan-ruangan seperti ini. Atau di tempat lain udah ada nggak ya? Belum ya? Belum ada. Setahu saya sih belum ada. Paling kalau untuk meeting space adanya di hotel-hotel. Di hotel pasti. Tapi kalau kayak tempat ruko ya worth it lah ya, biayanya juga cocok sama saku-saku para pelajar ya kan yang mau kerja kelompok, kerja bareng kan. Ya, bisa nanti dihubungi langsung di Senyala Space. Langsung datang nih. Ini di depannya Puri Mayang. Ruko Puri Mayang, depan Pasar Mama. Puri Mayang, di depan Pasar Mama. Oke. Wah, luar biasa ini pembahasan kita kali ini sama pengusaha. Oke, Tatas, tadi kan kita sudah cerita nih, awalnya ini kopi, terus beralih ke Senyala Space ya. Senyala kopi. Malahan kalau misal dihitung sejarah awal Senyala kan udah 2 tahun lebih. Udah 2 tahun. Awalnya itu malah lebih ke jual buku. Kita bareng anak jajan buku. Kok saya baru tahu ya? Awalnya jadi buku terus diskusi. Jadi awalnya Ruko ini jual buku bukan? Jual buku terus ada kopinya dikit-dikit terus mulai wah ternyata nih lumayan susah nih hidup di sini ya kan. Oh jadi terus larinya buka tapi kopi. Pada saat itu awalnya rame? Enggak juga sih. karena memang Jambi ini kalau untuk minat bacanya agak sedikit. Ya paling karena apalagi zaman teknologi di handphone kan sudah ada nih semuanya kan. Agak aneh ya kalau bukan Jambi aja sih di Indonesia lah ya. Sudah mulai ya. Agak kalau purpose itu kayak weekend tutup kan. Iya, terus di weekdays hari Senin Jumatnya juga jam sore tutup. Sedangkan kita misalnya ada karyawan bank yang liburnya juga Sabtu Minggu kan. Terus ada karyawan yang baliknya jam 5 sore. Berarti nggak bisa akses perpustakaan kita yang misalnya di kota Jambi kan purpose-nya di depan TAC ya. Iya benar. Jadi makanya kemarin niat buka perpus yang ada beberapa buku yang bisa dibaca sampai malam. Oke. Gitu sambil ngopi ya. Cuma ternyata. Nah sekarang kemana buku-bukunya? Dibawa balik rumah, banyak yang hilang loh. Yang nonton ini yang ngambil buku ayo terus balikin. Tapi sebenarnya bisa ditaruh aja di sini nih, karena di atas kan masih ada nih tempat orang santai ngobrol. Sebenarnya sih lebih ke manajemennya sih. Oh gitu. Untuk bukunya tertata, cuma paling nanti kalau udah teratur terus habitnya juga udah baik, paling nanti ditaruh lagi buku-buku. Oke, berarti sekarang benar-benar lebih mempromosikan lah ya, tempatnya dulu lah. Kalau sekarang sih ada buku di depan beberapa ya. 100 judul. Tapi tadi benar-benar tempatnya sudah benar-benar bagus loh. Ini sudah ditata sebagus mungkin ya. Mungkin bagi para pelajar juga bisa nih, nggak harus pekerja saja ya kan. Pelajar juga bisa nih kerja kelompok di sini nih. Ini benar-benar banyak kok. Ya udah banyak kan? Banyak. Nah ini saya belum tahu nih, baru tahu ini nih. Jadi bagi yang nonton video ini kalau mau silakan kesini ya. Working space. Jadi kita nyiapin ruangan untuk personal worker sendiri-sendiri. Nyiapin untuk meeting space, untuk private room. Ya. Dan kebetulan juga ada studio produk. Jadi kalau mau foto produk di sini kita siapin juga lampunya dan lain-lain. Oh, ada juga foto produk? Iya. Oh, ada satu ruangan nih. Sebelah ya bentar ya? Iya, sebelah ini. Nah, ini bagi yang punya kafe atau punya usaha kecil-kecilan di rumah yang mungkin butuh foto produknya, ya bisa dibawa ke sini langsung ya.
Nanti Anak akan Jambi itu dibantu langsung. Hah? Anak Jambi itu jago-jago. Jago-jago, cuman mereka ini, nah ini kemarin ada beberapa video di podcast kita sebelumnya, itu banyak permasalahannya anak Jambi ini belum berani mencoba. Nah ada beberapa hal yang mungkin membuat mereka takut untuk memulai sesuatu. Nah ini kan luar biasa nih, working space nih kan nggak semua orang punya pemikiran seperti ini nih, menyediakan tempatnya seperti ini. Ada juga yang mungkin belum berpikiran bahwa nggak guna nih ruangan buat ruangan, pasti orang Jambi nggak mau nih, ternyata rame ya. Rame nih ya, lumayan juga nih penghasilannya pasti. Boleh nggak kita tahu nih omsetnya nih? Omset dari Senyala Space nih ya antara lah ya, nggak usah jadi kan untuk working space-nya sih kita satu hari itu bisa di atas 500 lah ya. Di atas 500.000 untuk. Kalau harganya bisa kita sampaikan? Bisa. Kalau untuk meeting space ini, kalau untuk ruangannya aja 60.000 per 3 jam. 60.000 per 3 jam. Semua ruangan atau beda-beda? Semua ruangan nih untuk meeting space-nya sama kan. Yang di bawah? Kalau yang di bawah personal worker sendiri-sendiri. Oh gitu. Dia sharing desk. Jadi nggak kenal gitu, bisa kerja bareng gitu. Jadi nyiapin untuk satu kursi, satu meja. Berarti yang memang benar-benar bisa untuk satu kelompok ya 2 ruangan ini. Iya, 2 ruangan ini. Tapi di bawah tadi bagus juga tuh di tangga. Itu juga bisa kalau untuk smoking room kan. Kita nyiapin 6 seat. Nah, itu working bagus. Untuk smoking room. Space-nya bagus-bagus loh. Ya, para penonton yang menyaksikan bagus-bagus loh kesini. Ini ada telepon nih, tapi nanti dulu. Orang rumah nih nelfon nih pasti. Oke nih, nah ini udah nyinggung orang rumah nih. Gimana nih Bung Tatas? Sudah berkeluarga belum nih? Belum kan? Masih lajang lah ya, masih bujang kalau orang Jambi. Masih nyari. Tapi udah ada target lah pasti kan? Insya Allah ada target. Tahun ini? Kalau ada rezeki tahun ini. Kalau ada rezeki tahun ini, tapi kita lihat nanti. Ya yang jelas pasti kita bisnisnya dilancarin dulu, ya kan. Hidup dulu. Nanti mau ngasih anak orang makan apa gitu ya. Masa mau dikasih kopi mulu? Nah itu, tapi kan di sisi lain seorang Tatas ini, nah tentu kan dia punya keluarga nih. Nah kita mau tahu nih, Tatas ini lahir dari berapa orang saudaranya ya kan? Ayah ibunya nih kerja di mana? Kemarin tadi sudah disinggung tuh. Masih kalau orang tua sih asli dari Tanjab Timur ya. Iya. Oh, Tanjab orang Sabak ternyata ya. Sabak. Kok lahir di Bungo? Nah, ini nyokap. Mama orang Bungo. Terus bertemulah sebuah pasangan yang saling mencintai di Bungo. Terus lahirlah saya dan abang saya. Saya berdua. Oh, anak bungsu berarti. Abangnya sekarang di mana? Di Bungo. Oh, di Bungo. Kerja. Kerja. Oke. Kenapa nggak kerja di Bungo juga? Mungkin someday mungkin di Bungo. Sekarang sih lagi garap working space juga di Bungo. Jadi ada usaha juga di Bungo. Lagi garap, lagi bangun. Mungkin ngejar setelah Lebaran atau sebelum Lebaran. Jadi orang tua memang benar-benar di Bungo sekarang. Sekarang di TikTok sih, kadang di Bungo, kadang di Jambi. Udah pensiun soalnya orang tua. Udah pensiun. Bokap papa kerja di bank. Iya, udah pensiun. Kalau mama manajer, lagi jadi manajer kan. Usaha? Enggak, manajer di rumah tangga. Di rumah tangga. Kirain dia punya satu perusahaan gitu kan. Di rumah tangga aja ngurusin anak-anak. Ngurusin anak-anak cucu, sekarang lagi ngurusin cucu. Lo yang punya cucu. Iya, si abang. Lagi masa. Jadi lagi fokus di Bungo, terus punya anak, belum pernah punya anak cewek kan. Jadi pas punya cucu aja, jadi udah di Bungo terus. Oke, memang ini anak bungsunya ini benar-benar mandiri ya, mandi sendiri ya. Mandiri. Oke. Saya ketemu Tatas ini itu di Batanghari ya, di Muara Bulian. Nah, dia sedang menggeluti salah satu pekerjaan juga lah ya. Branding. Pekerjaan. Nah, pekerjaan ini membranding salah satu calon-calon kepala daerah yang ingin berkompetisi ya, benar ya, kan? salah satunya. Nah, ini menarik sih menurut saya, kenapa saya juga ingin mendatangi beliau ke sini, karena tidak semua orang anak Jambi juga bisa seperti beliau ini gitu kan. Mengolah banyak anak Jambi, enggak lah, yang pasti membranding salah satu calon kepala daerah itu pasti pekerjaan yang dibilang mungkin kelihatannya enak, cuman sebenarnya sulit, benar nggak sih? Karena kita kan harus balik lagi. Jadi gini,
kalau branding itu kan kita harus grounded itu kita harus menghilangkan seluruh asumsi tentang daerah itu kan. Jadi kita harus dapat asumsi baru, makanya kita turun dulu, cari tahu dulu orangnya gimana. Itu sih yang paling penting, yang paling susah sih waktu nge-research awalnya. Kenapa nih? Nah, kenapa bisa ke profesi itu? Karena memang aktif dulu nge-branding beberapa produk kan, produk nasional, nge-branding ada beberapa produk lah. Nah, sebelum ke Batanghari, apakah sebelumnya sudah pernah membranding calon kepala daerah yang lain? Sudah sering. Ada beberapa calon daerah. Oh, gitu. Kapan nih membranding diri sendiri nih? Oh, susah nge-branding Nah, diri jadi sendiri. kalau untuk tim branding ini apakah benar-benar digelutin atau hanya sekedar kemarin kebetulan bantu temen? Emang nge-branding itu kan ada, kita kan ada memang ada personal branding. timnya? Ada timnya. Nah, ini bisa kita promosikan ya kan bagi orang-orang yang ingin maju sebagai calon kepala daerah kah atau sebagai calon legislatif kah, ya kan ini ada tim branding nih di Jambi nih, anak Jambi nih ya kan. Yoi. Nah, beliau siap nih untuk membranding mulai dari awal sampai insya Allah menang. Insya Allah. Cuman Insya Allah. kemarin belum. Yang kemarin karena ada pergantian. Tertunda. Ada pergantian. Oh gitu. Jadi brandingnya ngulang lagi dari awal. Oh gitu itu ya. Aturan menang gitu aturan. Tantangannya apa nih tantangannya? Tantangannya sih kita harus tahu kebutuhan masyarakat nih. Oh gitu. Maksudnya kayak nggak perlu harus yang branding harus terlalu mewah. Kalau memang masyarakatnya kebutuhannya yang nggak mewah ya kita cari yang, kan kita banyak melihat desain-desain calon-calon yang desainnya nggak bagus gitu. Itu bukan nggak bagus, emang berarti konsultan politiknya emang butuh. Sebentar nih, mungkin ada beberapa pemirsa ya atau penonton yang menonton video ini mungkin bingung nih brandingnya seperti apa nih? Bisa nggak kalau ngomongin teori nggak apa-apa karena ini kan pelajaran nih, edukasinya kan ada nih. Kita itu ada namanya personal branding. Branding itu nge-branding diri ya, seorang ya, oke. Cara ngomongnya, cara jalannya, terus untuk ngasih sensasinya, ngasih substansinya. Nah, ada juga yang branding identity. Kita nge-branding identitas, itu kayak produk. Terus branding produk dan lain-lain banyak lagi kan. Jadi sebenarnya sama sih, caranya sama. Kita harus tahu dulu kebutuhannya apa, terus penerimaan di masyarakatnya apa, terus output apa yang akan kita lempar. Oh gitu. Branding sih gitu sih. Branding itu untuk kayaknya manusia itu paling tinggi itu tahapannya branding lah. Iyalah. Mau terlihat ganteng kan, pakai baju. Marketing lah ya. Marketing. Nah, paling itu. Iya, karena orang buka usaha aja biaya marketingnya luar biasa kan. Pasti nge-branding. Cuma pasti ada beberapa yang belum terlalu paham gunanya branding kan. Misalnya kita jual cabe nih. Kita jual cabe make plastik. Gini deh, kita jual cabe nih di pasar. Pasti kan misalnya beli sekilo atau seon 10.000 lah, 8.000 lah masih ada tawar kan. Tapi dengan branding, kalau misalnya kita lihat kan sering lihat cabe yang di dalam kaca gitu kan, yang di kemasannya itu nggak mungkin mau nawar lagi nih. Ya nggak mungkin. Aturan barangnya, bahannya semuanya sama. Bener. Nah itulah branding. Dengan branding kita mungkin bisa naikin harga mungkin 30-40%. Oh gitu. Luar gitu biasa. sih. Jadi ilmu itu memang dibawa ke bisnis juga nih kan, dibawa juga ke pekerjaan itu. Sampai ke hidup ya. Nge-branding. Oke. Nge-branding diri. Nah, tadi bahas soal masalah personal branding ya. Nah, itu sejauh mana sih sekarang terakhir kemarin memang di bulan ini lah ya. Ada lagi nggak setelah ini nih? Kemarin sih kita ada jalan 2. Oh gitu. Sekalian Kan tim di Jakarta kan jalan 2. Cuma karena kemarin teman juga yang di Bulian, jadi ya udah coba fokusnya ke Bulian, in-charge ke Bulian. Kalau yang di luar kemarin sama sekali nggak in-charge. Jadi teman-teman lain aja yang in-charge. Oh jadi yang kemarin yang kepala daerah, yang gubernur adalah tim dari sini? Hampir. Oh gitu. Kalau yang gubernur, cuma nggak jadi. Karena terlalu ribet, nggak usah megang. Sebentar, di Jambi ini sebenarnya tim branding ini udah banyak nggak sih? Belum ya? Wah itu kurang tahu sih ya. Paling banyak sih di sini paling ada tim untuk teknis ya, untuk desain. Oh gitu. Desain. Karena setahu saya dulu kepala daerah itu pasti manggil dari luar daerah pasti. Pasti ya. Sebenarnya lebih ke konsultan politik sih kalau branding. Benar. Nah itu tadi. Cuma gini sih, konsultan politik kan ini kalau misalnya dia konsultan politik berarti dia yang nge-brainstorm si tokoh atau si kandidat mau dibawa seperti apa. Nah makanya lebih ke konsultan politik sebenarnya. Nah kalau branding ini
in-house-nya si konsultan. Jadi kalau misalnya si kandidat udah ada konsultan, terus datanya udah dari mereka, kita olah, kita branding. Begitu. Jadi kalau dia seorang konsultan politik, artinya dia sudah menjadi personal branding juga. Harusnya iya, karena dia kalau konsultan politik itu dia kan lebih fokus ke penulisan, brainstorm. Oh gitu. Nge-mapping ya, kalau misal dia muda, dia harus apa dan lain-lain. Ya survei dan segala macam ya. Sama ya, hampir sama lah, cuman beda pekerjaannya aja ya. Yang anehnya gini sih, banyak perusahaan-perusahaan nasional, kelas nasional, yang dia itu konsultan politiknya dia yang nge-branding dan dia juga yang survei. Gitu kan? Iya. Dan selalu kayak gitu tuh. Ada beberapa kali, bukan beberapa kali, memang selalu kayak gitu tuh. Jadi kalau misalnya nge-survei dia, yang nge-branding dia, kita nggak punya rapor yang murni dong. Karena kan mungkin karena yang survei dia, yang nge-brandingnya dia nggak mungkin surveinya nggak mungkin dijadiinnya jelek karena yang nge-branding dia. Nah itu tapi itu nggak bakal bagus tuh kan? Iya, tapi ada dampak negatifnya pasti. Kalau pasti. seperti itu kan. Bagusnya memang harus beda lah. Iya, ya jadi kan? yang nge-branding itu akan dapat output dari survei, survei konsultan, terus ngasih ternyata ini gagal nih, coba di brainstorm ulang gitu. Bener, jadi kan memang benar-benar bersinergi kan. Ya. Yuk cuy. Kalau seandainya dia lah yang benar-benar membranding, dia yang survei pasti dibuatnya bagus lah. Survei pasti bagus ya, karena nggak bakal ngancurin produk brandingnya. Cuma nggak tahu lah, mungkin ada pilihan lain oleh kandidat. Oke. Memang luar biasa ini. Jadi Tatas ini seorang personal branding juga, pembisnis juga, ya kan? Iya. Lumayan sedikit lah. Memulai lah ya. Memulai. Baru memulai. Sekarang 27 tahun ya? 26 tahun. 26 tahun. 26 tahun. Nah, 26 tahun. Bentar lagi nih mau 27. Oh. dalam Siap-siap nih pasangannya nih. Adik saya itu lah. Oke, Tatas, luar biasa perbincangan kita di video kali ini ya. Mungkin sebenarnya banyak sih mau yang saya bahas sebenarnya. Cuman kalau panjang-panjang video nanti orang nggak mau nonton. Bingung. Ya kan? Bingung. Nggak sampai habis ditontonnya ya kan. Jadi percuma kita membuat video panjang-panjang ya kan. Nah, jadi sepertinya ini ruangan bagus nih tempat podcast nih sebenarnya. Boleh, silakan digunakan untuk podcast teman-teman. Untuk teman-teman. Iya, oke, nanti video-video selanjutnya kalau tempatnya masih di sini berarti saya sudah pindah ke sini ya. Ya. Sebenarnya working space itu lebih ke ngasih edukasi aja sih. Ayo dong kita bisa kerja bareng. Jadi kalau ada yang daftar personal worker di sini, mereka ngasih data. Misalnya ada fotografer ini ngasih data, terus kita juga minta portfolionya. Jadi kalau ada orang datang mau nyari, Mas di resepsionis di depan kan, Mas aku mau nyari fotografer dong. Oh iya kita ada data nih, ada ini portfolionya, silahkan cari. Gitu. Jadi kita juga working space itu tidak hanya untuk nyiapin tempat kerja, tapi juga jadi jembatan untuk para freelance dan para pencari freelance untuk bertemu. Oh, jadi gitu benar-benar sudah difasilitasin lah ya. Iya. Memfasilitasi dari klien, dari link sampai ke tempat. Luar biasa idenya ya. Gitu ini sih. Idenya brilian ya. Nanti didaftarin nih nanti podcast. Iya. Tidak harga khusus lah pasti. Ya. gitu. Oke Tatas, terima kasih nih pembahasan kita luar biasa ini. Thank you banget udah datang. Nah ini saya yang terima kasih nih sebelumnya. Oh. Mungkin lain kali nih kita akan ada pembahasan khusus nih ya, karena personal branding tadi sepertinya menarik untuk dibahas, dikupas habis tentang personal branding karena banyak orang yang belum tahu nih. Mungkin banyak anak Jambi yang sebenarnya bisa nih menggeluti pekerjaan itu, cuma mereka belum tahu nih gimana caranya ya kan. Anak Jambi itu jago, misalnya kayak videografer Jambi. Nah, bener. Itu jago-jago banget, man. Cuman kenapa nggak apa ya, maksud saya nggak maksimal untuk mempromosikan dirinya gitu. Tapi paling mereka nulisnya aja sih. Nah. Jadi kalau untuk di Jambi untuk videografer yang jago ngambil gambar yang beauty shot atau yang modern lah ya, udah banyak banget yang jago. Cuma paling nulisnya aja untuk menyampaikan, misalnya di video ini aku mau menyampaikan kalau kita ngomongnya metafor, simbol, mau menyampaikan bahwa si tokoh ini kayak gini loh, atau mau menyampaikan bahwa di cafe ini ada ini loh. Nah paling storytellingnya aja, cuma udah jago sih. Oke. Di Jambi. Jadi nih sebelum kita tutup nih ya kan, melalui bisnis, melalui pekerjaan yang organisasi, kan sibuk juga organisasi ya di Jakarta dulu kan? Ya dikit-dikit lah. Nah pasti tahulah karakter orang Jambi, anak Jambi itu. Menurut Tatas, karakter orang Jambi ini sebenarnya seperti apa dan gimana? Ini untuk anak-anak yang sedang berkuliah di luar kota. Ya. Saya itu dulu pernah
kuliah di luar kota. Terus setahun kuliah di situ, balik ke Jambi, terus ngerasa yang paling tahu Jambi, yang paling tahu kan banyak tuh. Saya dulu gitu balik ke Jambi terus waktu buat ini, Jakarta gini-gini. Jadi untuk teman-teman yang di Jakarta ya atau di Bandung atau di luar kota Jambi, ya. Pas balik ke Jambi, ayo kita collab bareng deh. Gitu. Karena anak Jambi tuh nggak kalah jauh dengan yang kuliah di Jakarta. Tapi apa nih yang kurang berarti kira-kira yang harus ditambah, bukan kurang lah yang harus ditambah. Goodwill-nya aja sih untuk berkarya di Jambi. Gitu. Banyak banget cuy di Jambi yang jago, terus yang di luar kota Jambi yang juga jago. Terus balik ya kita kolaborasi bareng lah. Banyak soalnya saya dulu juga kayak gitu tuh, balik-balik terus ngerasa paling tahu Jambi. Itu orang enggak lah men. Serius. Orang baru balik ke Jambi terus nggak tahu Jambi. Jakarta banget misalnya Jakarta ya. Nggak tahu lah. Jadi kalau ada orang yang kuliah di Jambi, di keluar kota Jambi, di Jakarta, di Bandung, terus balik ke Jambi, belajar ulang, harus cari tahu ulang tentang Jambi, karena Jambi udah jauh. Ini benar-benar edukasi nih kalau saya bilang, karena banyak mungkin orang di luar sana yang habis kuliah jauh, merasa Jambi. Nah benar-benar, kalau itu saya ngalamin itu kasih, karena melihat banyak nih, besok kalau pulang ke daerah saya akan buat ini, buat ini. Tapi kalau nggak ada actionnya, ya kan itu nggak akan ada. Kayak waktu balik ke Jambi mau buat teater dong, ternyata teater udah ada. Terus mau buat acara gigs udah ada, semua udah ada semua. Sekarang apalagi di zaman digital. Kalau dulu mungkin Jakarta Jambi mungkin informasi data mungkin buffering seminggu, 2 minggu, mungkin sampai sebulan, setahun. Kalau sekarang karena ada kemajuan teknologi yang hari ini dilakukan oleh anak-anak di Jawa yang mainstream, kita udah tahu. Kayak coffee shop udah menjamur banget. Udah paham kita karena Jadi untuk teman-teman yang seperti saya dulu, jangan sotoy kalau balik ke Jambi, anak Jambi udah jago-jago. Itu benar-benar pesan yang harus disampaikan itu ya. Tapi ilmu yang diambil dari luar kota tentu harus diimplementasikan harusnya. Tetap. Jangan cuman angan-angan mau buat ini, tapi nggak ada yang dilakukan gitu kan. Nah itu yang pelajaran yang bisa kita ambil nih. Ya. Kalau saya udah saya coba di Working Space. Sepertinya sih pertama di Jambi Working Space. Mudah-mudahan. Tapi saya rasa sih kalau menurut pengetahuan saya emang baru pertama. Ya kan? Saya aja nggak kepikiran untuk buat ini gitu kan. Dan cuma lumayan berat 2 tahun. Oh gitu. Lumayan berat. Curhat kan ya. Nah ini kan sebenarnya banyak yang mau kita bahas nih. Beratnya di mana untuk usaha ini kan. Nah kita mau lanjut atau nanti video next lah ya? Video next lah. Kalau sekarang kasih tahu beratnya. Saya pengennya nextnya ini sama pasangannya sebelahnya. Karena kemarin saya bilang kan. Kalau udah nikah aja nanti. Takutnya kalau belum nikah ntar malah pisah. Menarik pembahasannya ya kan. Nah, menarik kalau sambil bersama pasangan. Partner bisnis juga dia. Nah partner bisnis kan. Ini kan seru nih. Nanti selanjutnya Tamara siap diundang ya. Tapi diajak juga babynya. Janganlah. Kalau itu jangan dong. Oke, terima kasih bagi penonton di podcast dan terima kasih untuk Senyala Space. Sekali lagi kita sampaikan bahwa bagi para penonton yang ingin bekerja ada ruangan khusus. Nah, di sini di Senyala Space menyediakan tempat, ada kopinya juga di rooftopnya di atas, ya kan. Terus mau baca-baca buku masih bisa lah ya. Bisa, ada beberapa buku udah difasilitasi juga. Nah, mungkin itu dari di podcast video kali ini. Mungkin bagi yang ingin kita datangi lagi ya di kafe-kafe selanjutnya atau di tempat-tempat di mana gitu kan, langsung komen di bawah. Dan jangan lupa like and subscribe di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.